seperti judulnya, jadi saya akan membahas asam amino di video ini. Pertama kita bahas tentang protein dulu ya. Jadi kumpulan dari asam amino ini akan membentuk suatu protein. Jadi protein merupakan molekul yang sangat vital untuk organisme, terdapat di semua sel. Sudah saya tekankan sekali lagi kalau protein itu bahasa Latin nama artinya utama. Jadi secara umum sel itu hampir 80% itu tersusun atas protein ya. Protein ini polimer tersusun atas 20 macam asam amino. Jadi kumpulan asam amino ini akan membentuk suatu polimer namanya protein, di mana antara asam amino satu dengan asam amino yang lain itu dihubungkan oleh ikatan namanya ikatan peptida. Rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen spesifik. Struktur dan fungsi ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino. Sifat fisik dan kimiawi dipengaruhi oleh asam amino dan penyusunnya. Kemudian ini fungsi protein sebagai reaksi kimia, ini biasanya melibatkan enzim, kemudian sistem imun, antibodi, struktur mekanik, tendon yang terdapat di otot, generation of force ini pada otot juga, kemudian untuk konduksi eh, syaraf ya, ion channel, kemudian vision untuk penglihatan dan sebagainya. Kemudian untuk klasifikasi protein ada berbagai macam klasifikasi berdasarkan tentunya berdasarkan apa gitu ya klasifikasi dari protein tersebut. Kalau berdasarkan fungsinya ada enzim, protein cadangan, protein transport, protein kontraktil, toksin, hormon, dan struktural. Kalau berdasarkan kelarutan dalam zat larut ada albumin, globulin, poralimin, dan glutelin. Berdasarkan sudut konformasi ada bentuk serabut atau benang atau nama latinnya fibrous dan globular. Sedangkan secara strukturnya protein tersusun atas primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi ini asam amino merupakan unit penyusun dari protein. Ya. Strukturnya dia terdiri dari C atom sentral yang mengikat secara kovalen dengan rantai samping, atom H, kemudian gugus amina, dan gugus karboksil. Ya. Jadi secara garis besarnya seperti ini, C atom sentral, dia mengikat secara kovalen rantai samping, atom H, gugus karboksil, dan NH2 amina. Gugus R ini rantai samping yang berbeda-beda pada setiap jenis asam amino. Gugus R yang berbeda menentukan struktur, ukuran, muatan elektrik, sifat kelarutan di dalam air. Karakteristik asam amino, jadi ada beberapa karakteristik yang harus kita pelajari berkenaan dengan asam amino. Jadi dia sifatnya Zwitter ion. Apa itu Zwitter ion? Jadi dia ikatan ganda. Ya, ada positif dan negatif. Atom karbonnya asimetris kecuali glisin. Ya, kalau glisin ini dia simetris karena rantai sampingnya cuma H. Kan C, HH, CO NH3+. Ya, jadi ini yang sifat atom karbonnya asimetris kecuali glisin karena rantai samping cuma H, kemudian dia bersifat optik aktif, artinya mampu memutar cahaya bidang terpolarisasi. Ya. Dia amfoterik, bertindak sebagai asam atau basa. Jadi ini sifat elektrik dari suatu asam amino ya, dia dapat bersifat asam maupun dia dapat bersifat basa. Isu elektrik atau sionik daerah pH di mana protein tersebut dalam keadaan Zwitter ion. Kemudian ini klasifikasi asam amino berdasarkan gugus rantainya, rantai samping ya. Ada 5, yang pertama aromatik, kemudian polar, asidik, basik sama nonpolar ya. Asam, basa, polar, aromatik sama nonpolar. Ada 5 klasifikasi berdasarkan gugus R rantai samping dari suatu. Jadi masuk ke gugus amino nonpolar, jadi dia memiliki gugus R alifatik ya. Dia apa saja yang termasuk gugus asam amino nonpolar ini ada metionin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Sifatnya hidrofobik, jadi dia tidak larut dalam air ya, dia larut dalam pelarut lemak ya, polar, senyawa organik maaf. Jadi sifat hidrofobik, misalnya isoleusin terdapat di bagian dalam protein. Jadi asam amino nonpolar ini kalau dia membentuk suatu protein nonpolar ini terdapat di bagian dalam ya, asam aminonya yang nonpolar. Kemudian prolinnya bersifat siklik ya, jadi dia ada ikatan suatu struktur yang bentuknya siklik. Kemudian metionin mengandung gugus sulfur, kemudian umumnya terdapat protein yang berinteraksi dengan lipid. Ya, ini asam amino yang termasuk dalam nonpolar gitu ya.
ada glisin, kemudian ada alanin, ya, gugusnya alifatik, ya, ada CH3, ya, pada asam amino nonpolar alanin, kemudian valin ini, kemudian leusin ini juga, ya, ada CH3-nya, kemudian isoleusin ini yang tadi dikatakan kalau dia terdapat di bagian dalam dari protein. Prolin ini sifatnya siklik, ya, seperti ini sikliknya. Kemudian metionin yang khas dia mengandung sulfur, ya, gugus sulfur. Kemudian masuk ke asam amino polar, jadi dia memiliki gugus R yang tidak bermuatan. Hidrofilik artinya dia larut dalam air. Biasanya beda sama asam amino nonpolar. Asam amino polar itu di bagian luar. Kalau nonpolar itu di bagian dalam. Kalau membentuk suatu protein. Jadi di bagian luar, ya, sudah dikatakan. Sistein berbeda karena gugus R terionisasi pada pH tinggi, pH 8,3, teroksidasi membentuk ikatan disulfida. Kemudian sistein tidak termasuk dalam asam amino standar karena selalu terjadi dari 2 buah molekul sistein dan tidak dikode oleh DNA. Ya, sistein berbeda, jadi kan dia dipisahkan karena ada jembatan sistein. Ini kalau ada asam amino polar itu ada gugus CH3-nya, kalau ini dia ada gugus aminanya, ya, NH2 atau gugus OH-nya, ciri khasnya dari asam amino polar. Glisin itu bisa masuk polar sama bisa masuk non polar karena dia sifatnya ini, ya, simetris, ya. Ini pada asparagin, glutamin, ya, ada NH2 atau ada gugus OH-nya seperti di serin, kemudian sistein, ya, ada sulfurnya sama gugus hidrogen, kemudian terionin, CHOH, dan gliserin. Ini pada sistein tadi ada jembatan sistein yang tidak digolongkan dalam asam amino, jembatan sistein. Kemudian asam amino dengan gugus R aromatik. Fenilalanin, tirosin, sama triptofan. Cuma ada 3, jadi dia ada apa namanya, benzennya, ya, aromatik, aroma. Sifatnya hidrofobik, dia seperti nonpolar, ya. Fenilalanin bersama dengan valin, leusin, dan isoleusin merupakan asam amino paling hidrofobik. Tirosin ada gugus hidroksil, triptofan ada cincin indol, sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen, penting untuk menentukan struktur suatu enzim. Asam amino aromatik mampu menyerap sinar UV dengan panjang gelombang 280 nanometer, sehingga digunakan untuk menentukan kadar protein. Ya, jadi untuk mengetahui kadar protein bisa pakai spektrometer dengan panjang gelombang sebesar 280 nanometer. Ini merupakan asam amino aromatik, jadi dia ada gugus benzennya, fenilalanin, kemudian tirosin ada gugus OH-nya. Jadi dia mampu membentuk dengan triptofan, dia mampu membentuk cincin indol, ya, sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen, kemudian ini triptofan. Asam amino dengan gugus R bermuatan positif. Ini pada lisin, arginin, histidin. Mempunyai gugus yang bersifat basa pada rantai sampingnya. Bersifat polar, terletak di permukaan protein, dapat mengikat air. Ini seperti asam amino yang polar, ya, di bagian luar. Sifatnya hidrofilik. Histidin mempunyai muatan mendekati netral pada gugus imidazol. Dibanding dengan lisin, gugus amino, dan arginin ini membentuk gugus guanidino. Nah, histidin sering berperan dalam reaksi enzimatis yang melibatkan pertukaran proton. Ini asam amino basa, ya, dia ada ikatan NH, gugus aminanya, yang kalau asam aminonya basa. Histidin ada cincin benzen, kemudian lisin, dan arginin. Kemudian masuk ke asam amino dengan gugus R bermuatan negatif, yakni pada asam aspartat dan asam glutamat. Mempunyai gugus karboksil pada rantai sampingnya bermuatan negatif, asam pada pH 7. Ini asam aspartat dan asam glutamat. Asam amino yang mempunyai protein organisme ada 20 macam, disebut asam amino standar, ya. Diketahui asam amino ke-21 disebut selenosistein, jarang ditemukan. Contohnya pada glutatian peroksidase. Selenocysteine mempunyai kode genetik yaitu UGA, codon stop. Oleh karena itu dia kan tidak diterjemahkan, ya, codon stop. UGA, jadi codon stop itu ada 3, UGA, UAA, UAG, ya, benar. Ini merupakan asam amino standar, ya. Jadi ada yang sifatnya non polar yang warna kuning, polar yang warna hijau, asam
yang warna pink dan base yang berwarna ungu sama stop codon. Tadi katakan ada 3, UAA, UAG, sama UGA. Asam amino non standar yang bukan termasuk dalam asam amino 20 itu tadi ya terjadi karena modifikasi yang terjadi setelah suatu asam amino standar menjadi protein. Kurang lebih 300 asam amino standar dijumpai pada sel ya. Contohnya modifikasi serin yang mengalami fosforilasi oleh protein kinase. Ya, dia mengalami fosforilisasi, gugus fosfatnya nih masuk ya pada protein kinase menjadi O-fosfoserin. Ini gugus dari serin, ada gugus fosfat. Ya. Kemudian hidroksilin modifikasi misalnya lisin. Ya. Lisin ini terdapat di kolagen dan miosin, protein kontraktil pada otot dan berperan untuk sisi terikat polisakaridanya. Ini hidroklisin ya, ada gugus tambahan ya. Di sini kemudian ada citrulline juga dan L-ornitin. Beberapa ditemukan asam amino non standar yang tidak menyusun protein, merupakan senyawa antara metabolisme, bisintesis arginin dan urea. Contohnya hidroksiprolin ya, modifikasi dari prolin dalam proses modifikasi Pons translasi oleh prokolagen prolin hidroksilase ditemukan pada kolagen untuk menstabilkan strukturnya. Kemudian ada gamma karboksiglutamik asid ya. Dari modifikasi glutamat oleh vitamin K. Karboksigglutamat mampu mengikat Ca penting untuk penjendalan darah. Ditemukan pada protein protomin. Ya dikatakan kalau asam amino akan membentuk suatu protein ya oleh ikatan peptida. Ya. Nah, kalau di pencernaan dia akan dicerna ya, protein yang kita makan akan dicerna oleh suatu enzim ya namanya pepsin ya, kemudian dia akan memecah ya, memecah ini dia akan dicerna oleh tripsin, protease dan pepton, kemudian dicerna lagi oleh peptidase yang membentuk asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh.